Quantum Housing Area. Mobil BMW yang dikendarai oleh Joe sebagai sopir dan Tie serta Silas yang menjadi penumpang akhirnya tiba di sebuah rumah di bagian barat Quantum Housing Area ini. Setelah mengetahui bahwa rumah itu adalah rumahnya Tie, Joe pun langsung memasuki halaman rumah tersebut yang kebetulan pagarnya tidak dikunci dan dibiarkan terbuka begitu saja. Aneh sekali, sudah pukul 2 subuh. Tapi mengapa pagar rumahmu pintunya tidak dikunci? Rumahmu juga terlihat terang benderang. Sepertinya kedatangan kita sedang ditunggu. Kata Joe yang membuat Tie segera meluruskan posisi duduknya agar lebih tegak. Benar katamu, Joe. Hatiku merasa tidak enak. Kata Tie pula dengan raut wajah penuh dengan tanda tanya. Silas, kau tunggulah di sini ya. Nanti aku akan membantumu. Siapa tahu, Tie nanti kena marah. Kau tidak ikut-ikutan terkena imbasnya. Kata Joe kepada Silas yang saat ini masih saja memengerang kesakitan. Joe William pun kini membantu dia berjalan dengan cara memapah tubuhnya menuju ke arah pintu rumah yang sepertinya juga tidak dikunci. Sepertinya kita memang sedang ditunggu, Tie, bisik Joe. Dorong saja pintunya, Joe. Kemungkinan keluargaku dalam masalah. Ujar Tie yang sudah membayangkan apa yang bakalan menimpa keluarganya. Nah, ini dia anak celaka ini, sudah pulang. Ada apa denganmu, ha? Mengapa kau tampak seperti sekarat seperti ini? Baru saja Joe dan Tie menjengukkan kepalanya ke depan pintu. Mereka sudah dikejutkan oleh bentakan dari Tuan Morales. Ayah, kata Tie, melangkah memasuki rumah sambil masih berpegangan pada pundak Joe. Kenapa denganmu, Tie? Tanya Nyonya Morales heran melihat anaknya berjalan dengan kaki pincang dan bertumpu di pundak seorang pemuda yang sebaya dengannya. Aku dikeroyok oleh orang-orang suruhannya Duf, jawab Tie. Apa yang kau lakukan di luar sana, ha? Mengapa kau mencari masalah dengan anak keluarga Clifford? Kau tahu sekarang apa yang telah menimpa keluarga kita? Bentak Tuan Morales. Aku tidak melakukan apa-apa, Ayah. Semua ini berawal dari aku menghadiri undangan dalam acara ulang tahun Ruby. Lalu Tie pun menceritakan semuanya. Dari mulai dia mendapat hinaan, sampai pada akhirnya dia dijikat dan dikeroyok di pinggir jalan. Mendengar penjelasan dari anak lelakinya ini, Tuan Morales hanya tertunduk lesu. Semuanya sudah berakhir. Hancur sudah usaha mebelku, kata Tuan Morales seperti meratap. Sebenarnya, apa yang terjadi, Ayah? Tuan Clifford telah menyerang perusahaan kita. Dia melobi semua perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan mebel kita untuk memutuskan seluruh kesepakatan kerjasama. Mulai besok, kita sudah tidak lagi bisa memasok barang-barang milik kita ke perusahaan furniture milik mereka. Hancur sudah. Bahkan, kesepakatan dengan nilai $100.000 pun dibatalkan secara sepihak. Padahal, stok barang perabotan kita tinggal 2 hari lagi rampung sesuai dengan permintaan mereka. Kacau sudah. Ayah saat ini malah berhutang dengan bank sebanyak $50.000. Dari mana uang untuk membayar hutang tersebut jika barang-barang dari perusahaan mebel milik kita tidak laku? Kalau Tuan Morales hampir menangis. Kejam sekali mereka ini. Gumam Joe pelan, namun cukup jelas untuk sampai ke telinga ibu dan ayah Tie. Siapa sahabatmu ini? Suruh dia duduk. Kata Nyonya Morales menyuruh anaknya untuk mengajak Joe agar duduk di kursi. Halo Paman, nama saya Joe William. Kata Joe membungkukkan sedikit badannya. Duduklah nak, suruh Nyonya Morales sambil memaksakan untuk tersenyum. Beruntung ada Joe ini, Bu. Jika tidak, mungkin Tie sudah mati dihajar oleh orang-orang dari Kryptonite. Kata Tie. Ayah sudah berpesan kepadamu untuk tidak mencari perkara dengan keluarga Clifford. Tapi kau tidak mau mendengarkan perkataan dari ayah. Mungkin besok ayah akan mengobrol seluruh barang di perusahaan untuk menutupi hutang di bank. Entah apa yang bisa aku kerjakan selepas ini. Tie tidak mencari masalah dengan Duf Clifford itu, ayah. Apakah salah jika dia menghadiri pesta ulang tahun sahabat Tie? Ayah juga tahu kan bagaimana aku sangat akrab dengan Ruby. Paman,
Jika hanya berhutang 50.000 USD saja, apakah saya boleh membantu paman? Nanti untuk masalah perabotan yang masih menumpuk di gudang karena tidak laku, saya akan mencoba menanyakan kepada kenalan ayah saya di Star Hills. Mudah-mudahan ayah saya bisa mencarikan pembeli ataupun mencarikan mitra usaha untuk perusahaan mebel milik paman, kata Joe mencoba meringankan beban keluarga itu. Uang dari mana, Joe? Kau jangan mempersulit dirimu sendiri. Berapa kandang lagi sapi ayahmu akan kau jual untuk membantu keluargaku? Tanya Tie yang merasa tidak enak dengan sahabatnya itu. Baru juga sekali menginjak rumahnya, sudah harus merasakan beban keluarga itu. Malu juga rasa hatinya. Kau tenang saja, kalau aku mengatakan mampu, berarti aku mampu. Bagaimana paman? Jika paman bersedia, saya akan mentransfer uang dengan jumlah yang paman butuhkan ke nomor rekening paman, kata Joe. Tidak menunggu jawaban, Joe langsung mengeluarkan ponsel miliknya dan membuka aplikasi salah satu bank tempatnya menyimpan uang. Terima kasih nak, tapi bagaimana dengan dirimu nanti? Paman tidak bisa berjanji akan mengembalikan uangmu dalam waktu dekat, kata Tuan Morales yang tampak ragu dan sungkan. Tenang saja paman, saya masih memiliki lembu sekitar 200 ekor lagi. Itu saja cukup untuk saya sampai tua, jawab Joe berusaha serius. Dia khawatir akan tertawa dengan tingkahnya itu. Tentu tidak lucu jika tertawa di hadapan orang yang sedang mengalami kesulitan. Baiklah nak, kata Tuan Morales terharu. Lelaki parubaya itu pun meraih ponselnya yang terletak di atas meja, tidak jauh dari kursi duduknya. Setelah membuka kunci pada ponsel itu, dia segera menunjukkan kode QR kepada Joe, yang langsung di-scan oleh pemuda itu. Kring! Terdengar suara notifikasi masuk ke ponsel Tuan Morales, yang menandakan satu pesan baru saja masuk. Begitu lelaki parubaya itu membuka isi pesan tersebut, wajahnya mendadak berubah ceria, karena di dalam pesan tersebut, seseorang baru saja mengirim mentransfer uang sebanyak $50.000 ke dalam akun bank miliknya. Terima kasih nak Joe, paman berjanji akan secepatnya membayar uang yang kau pinjamkan ini. Tampak mata Tuan Morales berkaca-kaca sambil menatap penuh syukur ke arah Joe. Paman jangan terlalu sungkan dengan saya. Anggap saja saya ini anak paman juga. Saya dan Tie berteman akrab. Selayaknya Anda juga saya anggap sebagai orang tua saya, kata Joe dengan senyuman mengembang di wajahnya. Joe, bagaimana dengan Silas? Tanya Tie sambil mendelikkan matanya. Iya ampun, aku sampai lupa, kata Joe bergegas bangkit berdiri. Silas? Siapa lagi itu? Tanya ibu Tie. Silas, dia juga adalah sahabat Tie. Dia saat ini tidak jauh berbeda dengan Tie. Sama-sama babak belur. Hanya Joe saja yang tampak masih segar bugar, jawab Tie. Mengapa sahabatmu kau tinggalkan di dalam mobil? Cepatlah ajak dia masuk, perintah Tuan Morales. Baik paman, kata Joe lalu segera keluar rumah menuju mobil untuk menjemput Silas yang sudah mendengkur tertidur.